Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu Ibu Apoteker Mira Febrina Magister Sains. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Ahmad Prayogi selaku moderator, Bella Septiana Nur Alivia, Carla Afifah Aida Erlan, Ikhwanul Gufranurum, Khairunisa, Dini Nur Hafika, Nadila Zahwa, dan Salsabila Azhara. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul reseptor. Yang pertama itu pengertian reseptor. Secara garis besar dikenal dua jenis mekanisme kerja obat, yaitu melalui perantara reseptor dan tanpa melibatkan reseptor. Mekanisme aksi obat yang diperantarai reseptor adalah berdasarkan teori pendudukan reseptor. Reseptor okupansi, yaitu obat baru dapat menghasilkan efek farmakologi jika terjadi ikatan kompleks antara obat dan reseptor. Reseptor didefinisikan suatu makromolekul seluler yang secara spesifik langsung berikatan ligan, obat, hormon, dan neurotransmitter untuk memicu serangkaian reaksi dalam tubuh sehingga timbul efek farmakologis. Ikatan atau kompleks yang terbentuk antara obat dan reseptor digambarkan seperti gembok dan anak kunci, dalam arti hanya obat yang sesuai yang dapat berikatan dengan reseptornya. Seperti yang dapat dilihat pada gambar 1.8, itu ikatan kompleks antara obat dan reseptor yang digambarkan seperti gembok dan anak kunci. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang jenis-jenis tipe reseptor, di mana jenis-jenis tipe reseptor ini terbagi pula menjadi 4 jenis. Yang pertama ada reseptor terhubung kanal ion, yang kedua ada reseptor terhubung enzim, yang ketiga ada reseptor terkopling protein G, yang keempat ada reseptor nuklear. Nah, di sini saya akan menjelaskan poin yang A, yaitu reseptor terkopling protein G atau GPCR, di mana disebut juga reseptor metabotropik yang berada di sel membran dan responnya itu terjadi dalam hitungan detik. GPCR mempunyai rantai polipeptida tunggal dengan 7 helix transmembran. Transduksi sinyal terjadi dengan aktivasi bagian protein G yang kemudian memodulasi atau mengatur aktivitas enzim atau fungsi kanal. Nah, bisa kita lihat pada slide, itu ada contoh reseptor, ada efek, ada agonis dan antagonis. Misalnya, yang tabel pertama itu ada histamin H1, efeknya itu kontraksi otot polos atau IP3, berbagai efek karena fosforilasi protein. Nah, agonisnya yang bekerja ini adalah histamin dan antagonisnya itu ada mepiramin. Nah, selanjutnya tabel yang kedua itu ada adrenoreseptor beta 2, di mana efeknya itu relaksasi otot polos, agonisnya itu ada adrenalin dan salbutamol, yang antagonisnya itu ada propanolol. Kalau yang tabel kedua ada muscarinic M2, itu efeknya penurunan kekuatan kontraksi jantung dan pelambatan jantung. Agonis yang bekerja itu asetilkolin dan antagonisnya atropin. Oke, jenis reseptor selanjutnya itu merupakan reseptor yang terhubung dengan kanal ion. Nah, reseptor jenis ini itu berada di membran sel dan disebut juga dengan reseptor ionotropik. Nah, reseptor ini responnya itu dalam hitungan milidetik. Nah, kanalnya tadi itu merupakan bagian dari reseptor. Contoh dari reseptor ini ada reseptor nikotinik, reseptor GABA, reseptor ionotropik glutamat, dan reseptor 5-HT3. Nah, bagaimana tuh untuk mekanismenya? Kita ketahui ada contohnya reseptor nikotinik. Nah, kami ambil yaitu reseptor nikotinik asetilkolin. Reseptor ini ditemukan di otot skeletal, ganglion sistem saraf simpatik dan parasimpatik, neuron sistem saraf pusat, dan sel non-neural. Nah, mekanismenya ini secara agonis. Nah, kita dapat melihat pada gambar itu ada reseptor dengan 2 binding site untuk ACH, asetilkolin. Nah, pada saat ACH itu akan terikat pada 2 binding site ini kan ada lekukan. Lekukan itu merupakan tempat ACH akan terikat nantinya. Nah, saat ACH itu terikat, itu akan mengakibatkan perubahan konformasi sehingga saluran ion pada reseptor nikotinik ini akan terbuka. Nah, saat itu terbuka akan terjadilah
kemungkinan aliran ion tertentu, yaitu ion natrium dapat masuk ke dalam sel dan ion kalium akan keluar dari sel melalui saluran ini, dan juga memicu respon biologi seperti kontraksi otot atau transmisi sinyal di sistem saraf. Nah, selanjutnya kan terbuka. Nah, pada gambar selanjutnya itu ada antagonis. Saat antagonis terlibat pada proses ini, dia akan menghambat pengikatan agonis ACH. Nah, saat dia mempengaruhi dan menghambat pengikatan ACH pada reseptor, antagonis ini akan bersaing dengan ACH untuk mendapatkan tempat yang semulanya itu tempat ACH, namun saat ada antagonis, tempat melekat tadi itu bersaing dengan antagonis. Nah, ACH ini dihalangi untuk berikatan dengan reseptornya, sehingga ini menghambat interaksi antara ACH dengan reseptor. Antagonis ini dapat mengganggu respon biologis dan dihasilkanlah dan dikurangilah ikatan antara ACH dan reseptor nikotinik. Baiklah, selanjutnya ada reseptor terhubung transkripsi gen, disebut juga reseptor nuklear. Walaupun beberapa ada di sitosol, merupakan reseptor sitosolik yang kemudian bermigrasi ke nukleus setelah berikatan dengan ligan, seperti reseptor glukokortikoid. Contoh dari reseptor ini adalah reseptor kortikoid, reseptor estrogen dan progesteron, dan reseptor vitamin D. Berikut ini terdapat gambar yang merupakan mekanisme kerja reseptor glukokortikoid. Yang pertama, setelah memasuki sitoplasma, reseptor berubah konformasi setelah berikatan, kemudian masuk ke dalam nukleus. Kompleks berinteraksi dengan DNA dan mempengaruhi ekspresi gen. Setelah itu, kompleks mengalami transkripsi dan mengalami translasi menjadi mRNA, kemudian menjadi protein mediator dalam plasma. Gen yang ditranskripsi menginduksi sintesis beberapa protein mediator dan menghambat sintesis protein lainnya. Baik, selanjutnya yaitu jenis tipe reseptor yang terakhir, yaitu reseptor terhubung enzim. Reseptor terhubung enzim merupakan protein transmembran dengan bagian besar ekstraseluler yang mengandung binding site untuk ligan. Contohnya itu pada faktor pertumbuhan, yaitu enzim sitokin. Dan bagian intraselulernya mempunyai aktivitas enzim yang biasanya yaitu aktivitas enzim tirosin kinase. Aktivasi menginisiasi jalur intraseluler yang melibatkan transducer sitosolik dan nuklear, bahkan transkripsi gen. Reseptor sitokin juga mengaktifkan kinase, yang pada gilirannya mengaktifkan faktor transkripsi state, lalu kemudian mengaktifkan transkripsi gen. Nah, jika dilihat pada gambar, yaitu mekanisme kerja reseptor faktor pertumbuhan, yaitu contoh dari reseptor ekstraseluler. Nah, pada gambar yaitu reseptor faktor pertumbuhan terdiri dari dua reseptor, di mana masing-masingnya dengan satu sisi pengikatan untuk ligan. Agonis berikatan pada dua reseptor yang kemudian menghasilkan kopling atau dimerisasi. Enzim tirosin kinase dalam masing-masing reseptor ini akan saling memfosforilasi satu sama lain. Protein penerima atau adapter yang mengandung gugus SH kemudian berikatan pada residu terfosforilasi dan juga mengaktifkan 3 jalur kinase. Nah, 3 jalur kinase ini nanti akan memfosforilasi lagi berbagai faktor transkripsi, kemudian mengaktifkan transkripsi gen untuk proliferasi dan diferensiasi. Baik, selanjutnya adalah obat-obat yang bekerja pada reseptor. Interaksi farmakodinamik adalah interaksi antara obat yang bekerja pada sistem reseptor, tempat kerja atau sistem fisiologi yang sama, sehingga terjadi efek yang adiktif, sinergistik, atau antagonistik, tanpa adanya perubahan kadar plasma ataupun profil farmakokinetik lainnya. Contoh interaksi obat pada reseptor yang bersifat antagonistik misalnya, interaksi antara B blocker dengan agonis B2 pada penderita asma. Kemudian contoh interaksi obat secara fisiologik, serta dampaknya antara lain yaitu interaksi antara aminoglikosida dengan furosemid akan meningkatkan risiko ototoksik atau nefrotoksik dari aminoglikosida. Penggunaan diuretik hemat kalium bersama dengan penghambat ACE atau captopril
akan menyebabkan hiperkalemia. Kombinasi antihipertensi dengan obat-obatan antiinflamasi non-steroid yang menyebabkan retensi garam dan air, terutama pada penggunaan jangka lama yang dapat menurunkan efek antihipertensi. Selanjutnya yang keempat yaitu ada dosis obat. Dosis obat yaitu jumlah obat yang diberikan kepada penderita dalam satuan berat seperti gram, miligram, atau mikrogram, atau satuan isi seperti mililiter atau liter, atau satuan unit-unit internasional lainnya. Dalam ilmu farmasi, dosis adalah takaran obat yang menimbulkan efek farmakologi atau khasiat yang tepat dan aman apabila dikonsumsi oleh pasien. Nah, ada pula beberapa istilah yang berhubungan dengan dosis. Dapat kita lihat pada gambar atau tabel pada PPT. Dengan istilah pertama yaitu dosis tunggal dengan singkatan ED, yaitu pemberian tunggal lazim berkhasiat secara terapeutik. Yang kedua yaitu ada istilah dosis tunggal maksimum dengan singkatan EMD, yaitu pemberian tunggal maksimum diberikan dalam farmakope. Yang ketiga yaitu ada dosis harian dengan singkatan TD, yaitu dosis lazim dipakai dalam 24 jam. Yang keempat yaitu dosis harian maksimum dengan singkatan TDM, yaitu dosis maksimum dalam 24 jam diberikan dalam farmakope. Yang kelima yaitu ada dosis normal LD, yaitu sesuai dengan dosis tunggal umumnya. Istilah selanjutnya yaitu ada dosis letal dengan singkatan LD, sesuai dengan namanya letal, yaitu dosis yang mematikan. Selanjutnya yaitu ada dosis inisiasi, yaitu dosis yang diberikan pada awal suatu terapi sampai tercapai kadar kerja yang diinginkan secara terapeutik. Selanjutnya yaitu ada dosis pemeliharaan, yaitu dosis yang harus diberikan selanjutnya setelah tercapainya kejenuhan untuk memelihara kerja serta konsentrasi jaringan. Nah, ada pun beberapa macam-macam dosis obat. Yang pertama yaitu ada dosis lazim. Dosis lazim adalah dosis yang diberikan berdasarkan petunjuk umum pengobatan yang biasa digunakan. Yang kedua yaitu dosis terapi. Dosis terapi adalah dosis yang diberikan dalam keadaan biasa dan dapat menimbulkan efek terapi atau bisa menyembuhkan pasien. Yang ketiga yaitu ada dosis minimum. Dosis minimum adalah takaran dosis terendah yang masih dapat menimbulkan efek farmakologis atau khasiat kepada pasien apabila dikonsumsi. Yang keempat yaitu ada dosis maksimum. Dosis maksimum adalah takaran dosis tertinggi yang masih bisa diberikan kepada pasien dan tidak menimbulkan keracunan. Yang pertama, dosis toksik adalah takaran dosis yang apabila diberikan dalam keadaan biasa dapat menimbulkan keracunan pada pasien atau takaran melebihi dosis maksimum. Yang kedua, dosis letalis adalah takaran obat yang apabila diberikan dalam keadaan biasa dapat menimbulkan kematian pada pasien. Dosis letal dibagi menjadi dua, itu yang A, dosis letal 50, takaran dosis yang bisa menyebabkan kematian 50% hewan percobaan. Yang B, dosis letal 100, takaran dosis yang biasa menyebabkan kematian 100% hewan percobaan. Kesimpulannya, reseptor merupakan suatu molekul yang jelas dan spesifik terdapat dalam organisme. Tempat molekul obat atau agonis berinteraksi membentuk suatu kompleks yang reversibel sehingga pada akhirnya menimbulkan respon. Mekanisme aksi obat yang diperantarai reseptor adalah berdasarkan teori penduduk reseptor atau reseptor asupansi, yaitu obat baru dapat menghasilkan efek farmakologi jika terjadi ikatan kompleks antara obat dan reseptor.